Ikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga. Yang salah satu hal yang mungkin bisa Abang bilang cukup fundamental jadi bukti ini apa? Ya ini saya nggak bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan ya. Jadi istilahnya itu sudah menjadi barang bukti. Jelasin dulu nih. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor ya, responnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Polda Metro. Oke, gimana Bang Roy? Terlalu jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Sontoloyo tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008, ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi bukan asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak, yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi. Saya khususan saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu boleh saya jawab. Apa yang dikatakan dia? Jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Ya kan? Wah itu palsu. Itu menelan ludahnya yang sudah dimuntahkan sendiri. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Asli. Artinya ya, kalau kita katakan aja semua orang ya alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, itu bukan alumni seluruh alumni Jepang itu mempunyai koneksi yang kuat. Dia ngomong di bawah dari Persada. Nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat yang ada di Indonesia. Ya, mereka mempunyai jaringan untuk itu. Dan kita ada bukti untuk itu. Tidak perlu kita lampirkan bukti yang bersih. Itu adalah barang bukti yang nanti itu adalah di Polda Metro Jaya. Saksi Anda sudah ke Jepang langsung, Kakak Yamaguchi langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Kalau saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya, dia yang tersenyum. Ada rencana kapan nih Bang? Bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bohong aja dia. Suara tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah teman-teman di Yamaguchi juga sudah akan bertemu. Kalau saya mestinya penyidik itu juga adil. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah kita ini kan melihat ada yang namanya unequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government kan. Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismond Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah jelas betul jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, Jokowi yang harus tunjukkan ijazahnya gitu loh. Untuk Rismond dulu, apakah ada kemungkinan Rismond akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya Rismond sudah ber-WA sama saya, ya kan? Jadi
sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya berarti legal standingnya nggak jelas juga dong. Ya, lebih jelas lagi sana. Lebih nggak jelas sana legal standingnya. Minimal bau-baunya dia klien Kalau saya. kita ini Jadi, kan kita ini kan pelapor. Bro, interkoneksi. Kita ini kan ya. pelapor. Bro, mana suratnya pelapor, interkoneksi mana? Ini kasus pelapor. ini adalah dengan kasus Jokowi. Dulu ke Bung Revi. Interkoneksi kasus ini dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan gini, ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan, ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham, ya, hanya saya yang paham itu semua. Kemudian, lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismond untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum, karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi, hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Baik. Jadi yang saya katakan itu ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan data dan fakta. Loh, Ya, jadi data dan gini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke, Bang Ade Jadi silakan. gini, Bang Rismond ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bill itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga. Gak jelas dia itu. Terus pasal 392 Junto Bang pasal Bill itu 22, yang suka bikin ada Ini pemalsuannya. pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih, Bang? Taufik Bil Hakim, Taufik Bil satu Hakim. harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTuber Taufik Nusantara ini nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standingnya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Gerombolan pasal. ngaco itu. Oke. Termasuk Undang-Undang Itu yang- nomor 20 itu yang- tentang sistem yang maaf, pendidikan. sama ini, enggak. Artinya Ambil ini. pelaporan ini baru tahap penyelidikan. Ya. Yang termasuk. Artinya pencarian kesepahaman antara keterangan-keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya melihat bukti awal yang teman-teman sajikan itu adalah memang ada kaitannya dengan Yamaguchi. Nah, di sini penyidik, karena ini adalah delik umum yang dilaporkan, ya penyidik harus memang mengambil keterangan, beberapa keterangan nanti di Yamaguchi. Ya. Nah, kenapa? Karena pihak Yamaguchi juga ada beberapa penyampaian dan potongan video yang sempat diserahkan oleh teman-teman. Kita tunggulah. Ya, Gitu. keberatannya beliau dan lain sebagainya, di mana Bang Rismond ini memang tidak pernah terdaftar di Yamaguchi. Nah, yang menjadi mengherankan kita saat ini selalu mengumbar-umbar ijazah palsu. Nah, ini ada apa? Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa wah, ini jangan-jangan nih, ya kan? Jangan-jangan nih. Jadi ya biasanya sih seperti itu. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ijazah Bang Rismond itu palsu. Saya nggak berani. Saya nggak seberani nyalinya Bang Roy, nyalinya Bang Rismond. Tetapi saya sampaikan bahwa masih diduga. Nah, kita lihat aja. Apakah ini bisa dibuktikan oleh penyidik Polda Metro terkait hal-hal tersebut? Nah, kita lihat. Ya, semoga Bang Rismond sehat-sehat terus, ya kan? Iyalah, sehat, Dan bisa Pak. berhadapan dengan kita nanti. Bang Roy tadi sempat menyebut ada, maksudnya gerombolan ngaco itu apa? Ya gerombolan kan selama ini kan kita selalu menyiapkan kami menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Rismond. kan yang kita pertanyakan ijazahnya Petro ini. Nah, ini Nah, ini tiba-tiba ini ada Roy Suryo, gaya Roy Suryo nih, ya kan? yang kemudian Semua dianggap dagelan. Baik, pemirsa,